Komite Van Aksi, dan lahirnya badan-badan perjuangan. Komite Van Aksi adalah utusan Laskar Perjuangan yang terdiri dari Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), dan lain-lain. Pada 2 September 1945, berbagi dukungan terhadap Negara Kesatuan RI dengan mengeluarkan suatu manifesto yang disebut Suara Rakyat Nomor 1. Latar belakang terbentuknya Komite Van Aksi adalah untuk mengisi proklamasi, mempertahankan dan menyempurnakan susunan pemerintahan saat itu, dan ikut menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu. Sukarmi dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai badan perjuangan lainnya di bawah Komite Van Aksi seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Kedua tokoh ini kemudian membentuk PRI, Pemuda Republik Indonesia, bersama Bung Tomo pada tanggal 23 September. Demikian halnya yang terjadi di Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Di sana juga muncul berbagai badan perjuangan, misalnya Angkatan Muda dan Pemuda di Semarang, Angkatan Muda di Surakarta, Angkatan Muda Pegawai Kesultanan atau dikenal PKK, Pemuda Kita Kesultanan di Yogyakarta. Selain itu juga muncul Barisan Banteng, Pesindo atau Pemuda Sosialis Indonesia, BPRI atau Barisan Pemberontakan Rakyat Indonesia, dan juga muncul Hizbullah Sabilillah. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti KRIS atau Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi dan PIM Pemuda Indonesia Maluku. Kemudian muncul pula badan-badan perjuangan yang lebih bersifat khusus, misalnya TP, Tentara Pelajar, TGP, Tentara Geni Pelajar, dan TRIP, Tentara Republik Indonesia Pelajar. Selanjutnya berkembang pula kelaskaran. Badan-badan perjuangan juga berkembang di luar Jawa, antara lain sebagai berikut. Di Aceh terdapat API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Syama'un Gaharu dan BPI, Barisan Pemuda Indonesia. Kemudian menjadi PRI, Pemuda Republik Indonesia yang dipimpin oleh A. Hashim. Di Sumatera Utara terdapat Pemuda Republik Andalas, di Sumatera Barat terdapat Pemuda Andalas dan Pemuda Republik Indonesia Andalas Barat. Di Lampung terdapat API atau Angkatan Pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Pangeran Emir Muhammad Nur. Di Bengkulu terdapat PRI atau Pemuda Republik Indonesia dipimpin oleh Nawawi Manaf. Di Kalimantan Barat terdapat PPRI, Pemuda Penyongsong Republik Indonesia. Tokoh-tokohnya antara lain Musani Rani dan Jayadi Saman. Di Kalimantan Selatan terdapat PRI, Persatuan Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Rushandi. Di Bali terdapat AMI atau Angkatan Muda Indonesia dan PRI, Pemuda Republik Indonesia. Dan terakhir di Sulawesi Selatan terdapat PPNI atau Pusat Pemuda Nasional Indonesia yang dipimpin oleh Manei Sofian, AMRI Angkatan Muda Republik Indonesia, Pemuda Merah Putih, dan Penunjang Republik Indonesia. Dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia. B. Tentara Keamanan Rakyat. Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampaknya sangat terpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. BKR atau Badan Keamanan Rakyat hanya diprogram untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat di daerah masing-masing.
BKR kemudian menghimpun bekas-bekas anggota PETA, Heiho, Seinendan, dan lain-lain. BKR bukan merupakan kekuatan bersenjata yang bersifat nasional. Para pemuda belum puas dengan keberadaan BKR. Oleh karena itu, badan-badan perjuangan terus mengadakan perlawanan terhadap kekuatan Jepang. Angkatan Perang Inggris yang tergabung dalam SEAC atau South East Asian Command mendarat di Jakarta pada tanggal 16 September 1945. Pasukan ini dipimpin Laksamana Muda Lord Louis Mountbatten yang mendesak pihak Jepang untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Indonesia masih dipandang sebagai daerah jajahan seperti pada masa-masa sebelum 17 Agustus 1945. Dengan demikian, maka Jepang semakin keras dan berani untuk tetap mempertahankan diri dan melawan gerakan para pemuda yang sedang melakukan usaha pelucutan senjata dan perebutan kekuasaan. Pada tanggal 29 September 1945, mendarat lagi tentara Inggris yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christian, Panglima dari AFNEI atau Allied Force Netherlands East Indies. Kedatangan tentara AFNEI ternyata diboncengi oleh tentara Belanda yang disebut NICA atau Netherlands India Civil Administration. Hal ini menimbulkan kemarahan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, timbul berbagai insiden dan perlawanan terhadap kekuatan asing, terutama terhadap Belanda. Dengan demikian, ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Para pemimpin negara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehubung dengan itu, maka pemerintah memanggil bekas mayor KNIL, Urip Sumaharjo, dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Urip Sumaharjo sejak zaman Belanda sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Ia termasuk lulusan pertama dari sekolah perwira di Meester Cornelis yang didirikan Belanda. Kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Adapun maklumat itu berbunyi sebagai berikut. Untuk memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan suatu tentara keamanan rakyat. Begitulah isi maklumat pemerintah pada saat itu. Urip Sumaharjo diangkat sebagai kepala staf TKR. Sehari kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi atau bekas komandan PETA sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara PETA, KNIL, Heiho, dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR. Sementara itu, Kesatuan Aksi atau Badan-Badan Sejarah Indonesia, 109 perjuangan para pemuda yang bersifat setengah militer atau setengah organisasi politik atau laskar-laskar masih tetap diizinkan beroperasi apabila tidak ingin bergabung ke dalam TKR. Personalia pimpinan TKR ternyata belum mantap. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak munculnya tokoh Supriyadi. Supriyadi hilang secara misterius sejak berakhirnya pemberontakan PETA di Blitar pada Februari 1945. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Oktober 1945 diumumkan kembali pengangkatan pejabat-pejabat pimpinan di lingkungan TKR. Susunan pimpinan TKR yang baru sebagai berikut. Menteri Keamanan Rakyat ad interim Muhammad Suryo Adikusumo, pimpinan tertinggi TKR Supriyadi, Kepala Staf Umum TKR Urip Sumoharjo. Ternyata Supriyadi tidak kunjung datang. Oleh karena itu, secara operasional kepemimpinannya aktif dalam TKR adalah Urip Sumoharjo. Ia memilih markas besar TKR di Yogyakarta dan membagi TKR dalam 16 divisi. Seluruh Jawa dan Madura dibagi dalam 10 divisi dan Sumatera dibagi menjadi 6 divisi. Mengingat Supriyadi tidak pernah muncul, maka atas prakarsa markas tertinggi TKR pada tanggal 12 November 1945 diadakan pemilihan pemimpin tertinggi TKR yang baru. Dalam rapat pemilihan itu dihadiri oleh para komandan divisi Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Sri Mangkunegoro X. Rapat dipimpin oleh Urip Sumoharjo. Dalam rapat itu disepakati untuk mengangkat Kolonel Sudirman, Panglima Divisi 5 Banyumas sebagai Panglima Besar TKR dan sebagai Kepala Staf. Disepakati mengangkat Urip Sumoharjo. Namun pengangkatan dan pelantikan Kolonel Sudirman baru dilaksanakan pada tanggal 18
Desember. Setelah pertempuran Ambarawa selesai, pangkat Sudirman menjadi jenderal dan Urip Sumoharjo menjadi letnan jenderal. C. Dari TKR TRI ke TNI. Sejarah ketentaraan Indonesia terus mengalami perubahan pada masa awal kemerdekaan. TKR dengan sebutan keamanan rakyat dinilai hanya merupakan kesatuan yang menjaga keamanan rakyat yang belum menunjukkan sebagai suatu kesatuan angkatan bersenjata yang mampu melawan musuh dengan perang bersenjata. Jenderal Sudirman ingin meninjau susunan dari tata kerja TKR. Kemudian atas prakarsa markas tertinggi TKR, pemerintah mengeluarkan penetapan pemerintah nomor 2 SD 1946 tanggal 1 Januari 1946. Isi dari penetapan pemerintah itu adalah mengubah nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kementerian Keamanan Rakyat diubah menjadi Kementerian Pertahanan. Belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi dengan TRI, yaitu Tentara Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan pada maklumat pemerintah tertanggal 26 Januari 1946. Di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun, dalam maklumat itu tidak menyinggung tentara kedudukan, badan-badan perjuangan, atau kelaskaran di luar TKR. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan TRI Angkatan Udara yang dikenal dengan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Tanggal 17 Mei diadakan beberapa perubahan di dalam organisasi. Beberapa perubahan itu antara lain sebagai berikut. 1. Di lingkungan markas besar, Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. 2. Pengurangan jumlah divisi. Jawa Madura yang semula 10 divisi dijadikan 7 divisi ditambah 3 brigade di Jawa Barat, dan Sumatera semula 6 divisi menjadi 3 divisi. Dalam Kementerian Pertahanan, dibentuk Direktorat Jenderal Bagian Militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudepyo dan dibentuk Biro Khusus yang menangani badan-badan perjuangan dan kelaskaran. Situasi negara semakin genting. Aksi-aksi pihak tentara semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukan kekuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata kita. Di samping secara resmi TNI ARI dan AURI, masih ada laskar-laskar. Pada umumnya, kesatuan kelaskaran lebih condong kepada induk partainya yang seideologi dan belum tentu searah dengan perjuangan para tentara yang tergabung dalam TRI. Jelas, ini akan memperlemah perjuangan bangsa dalam menghadapi aksi-aksi kaum Belanda. Kenyataan itu, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluar penetapan Presiden tentang pembentukan organisasi TNI Tentara Nasional Indonesia. Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurnaan dari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat, TNI AD, TNI Angkatan Laut, TNI AL, dan TNI Angkatan Udara, TNI AU. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia.